Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tafsir Quran surat Ar-Rahman ayat 4, At-Tahrim ayat 6, dan An-Nahl ayat 43, yang mana menjelaskan antara pendidik dan peserta didik dalam Islam. Pendidik dalam KBBI berarti orang yang mendidik, sedangkan pendidik menurut pendidikan Islam yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya, baik itu potensi spiritual, kognitif, afektif, maupun psikomotor ke arah yang lebih baik dengan penanaman nilai-nilai Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, Ia menciptakan manusia. Allamahul bayan, mengajarnya pandai berbicara. Sekarang kita akan membahas mengenai analisis kandungan surat Ar-Rahman ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allamahul bayan, yang mengajarnya pandai berbicara. Nah, dalam kata Allamahul bayan, kata al-bayan itu berasal dari bana yabinu bayanan, yang berarti nyata, terang, dan jelas. Dengan al-bayan dapat terungkap apa-apa yang belum jelas. Jadi pengajaran al-bayan oleh Allah tidak hanya pada ucapan, tetapi mencangkup segala sesuatu, baik itu ekspresi, seni, maupun dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kata al-bayan ini itu adalah potensi berpikir, yakni mengetahui persoalan yang kulli dan juz'i, menilai yang tampak maupun yang gaib, serta menganalogikan yang tampak gitu. Kadang-kadang al-bayan ini juga disebut atau berarti tanda-tanda, bisa juga perhitungan atau ramalan. Itu semua disertai potensi untuk menguraikan sesuatu yang tersembunyi serta menjelaskan dan mengajarkannya kepada pihak lain melalui kata-kata, perbuatan, ucapan, tulisan, isyarat, dan lain sebagainya. Surat Ar-Rahman ayat 4 tadi dinyatakan bahwa Allah telah mengajarkan manusia pandai berbicara. Nah, kita sebagai manusia itu berbicara melalui dengan lidah. Nah, karena lidah itu selain sebagai alat perasa juga ia sebagai media untuk berkomunikasi. Lidah dalam agama hampir selalu dikaitkan dengan hati dan digunakan untuk mengukur baik buruknya perilaku seseorang. Manusia akan menjadi baik apabila keduanya baik. Tapi sebaliknya, jika manusia itu buruk, maka keduanya pun akan buruk gitu ya, hati dan lidah tadi, lisan. Nah, Nabi Muhammad SAW menunjuk lidah sebagai faktor utama yang membawa bencana bagi manusia, dan ia merupakan tolak ukur untuk bagian tubuh seseorang gitu ya. Nah, jadi di sini kita pahami bahwa dalam berbicara itu tidak bisa sembarangan gitu ya, tidak hanya asal, karena baik buruknya tadi seseorang itu dilihat dari perkataannya gitu. Sebelum ia ke perbuatan dulu, perkataannya dulu harus baik, baru diaplikasikan melalui perbuatannya. Dan kadang-kala permasalahan atau permusuhan itu muncul jika kita itu menyinggung satu sama lain, di mana kita tidak bisa menjaga lisan kita gitu untuk tidak berkata negatif kepada orang. Oleh karena itu, maka sebagai pendidik harus bijak dalam berbicara, menggunakan lisannya sebagai media untuk komunikasi kepada anak agar pembelajaran itu dapat
berlangsung dengan baik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk diserap kepada murid-muridnya gitu, agar peserta didik itu dapat memahami apa yang kita katakan gitu. Nah, jadi sebagai seorang pendidik itu harus menjaga perkataan dan perbuatannya, khususnya ketika menjelaskan sesuatu agar lebih dimengerti, maka perkataannya harus baik. Asbabun nuzul Quran surat Ar-Rahman ayat 1-4. Ayat 1-2 turun sebagai bantahan bagi penduduk Mekah yang mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan itu belajar kepadanya bahasa azam, sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Oleh karena isi ayat ini mengungkapkan beberapa nikmat Allah atas hambanya, maka surat ini dimulai dengan menyebutkan nikmat yang paling besar faedahnya dan paling banyak manfaatnya bagi hambanya, yaitu nikmat mengajar Al-Quran. Maka manusia dengan mengikuti ajaran Al-Quran akan berbahagialah di dunia dan di akhirat, dan dengan berpegang teguh pada petunjuk-petunjuknya, niscaya akan tercapailah tujuan di kedua tempat tersebut. Al-Quran adalah induk kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada sebaik-baik makhluk Allah yang berada di bumi ini. Dalam ayat ini, Allah menyebutkan nikmat kejadian manusia yang menjadi dasar semua persoalan dan pokok segala sesuatu. Sesudah Allah menyatakan khalaqal insan, ayat tersebut merupakan bantahan bagi kaum kafir yang mengungkapkan mereka tidak mengenal seseorang yang bernama Rahman, kecuali Rahman dari Yamamah. Maka ayat ini menegaskan bahwa Ar-Rahman yang dimaksud bukanlah dia, tetapi Allah yang Maha Rahman, Maha Penyayang, yang telah mengajarkan Al-Quran dan telah menciptakan manusia. Mustad Ahmad mengandung makna dari Asma, putri Abu Bakar berkata, aku melihat Rasulullah menawarkan doa di bait suci Ka'bah menghadap sudut di mana batu hitam adalah tetap. Hal ini berkaitan dengan waktu ketika turun perintah Allah. Fasdabimat tumar belum terungkap. Kaum kafir pada waktu itu yang mendengar kata-kata Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang dibacakan oleh dia dalam doa. Yang 100 doa dibacakan oleh dia dalam doa. Hal ini menunjukkan bahwa surat ini telah diturunkan melalui wahyu Allah sebelum surat Al-Hijr. Dalam At-Tirmizi, Hakim dan Hafidz Abu Bakar Al-Bazar dari Jabir Abdullah berkata bahwa ketika orang-orang terdiam mendengar surat Ar-Rahman dibacakan oleh Nabi SAW, setelah itu Nabi SAW bersabda, aku membacakan ini sebelumnya kepada jin di malam hari ketika mereka kumpul untuk mendengarkan Al-Quran dan mereka menanggapinya dengan baik. Pendapat ini menunjukkan bahwa surat Ar-Rahman telah terungkap bahkan sebelum surat Al-Hijr dan Al-Ahqaf. Di samping itu ditemukan pendapat lain yang menunjukkan bahwa surat Ar-Rahman adalah salah satu surat yang merupakan wahyu paling awal di Mekah. Ibnu Ishaq dari Urwai bin Zubair berkata, para sahabat suatu hari berkata satu sama lain, kaum Quraisy tidak pernah mendengar ada orang membaca Al-Quran secara terbuka kepada mereka. Dan siapa yang akan membacakan dengan suara keras untuk mereka, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Pendapat mufasir mengenai Quran surat Ar-Rahman ayat 4, menurut tafsir Al-Marogi menjelaskan bahwa surat Ar-Rahman, manusia itu makhluk sosial menurut tabiatnya yang tak bisa hidup kecuali bermasyarakat dengan sesamanya. Maka haruslah ada bahasa yang digunakan untuk saling memahamkan sesamanya dan untuk menulis kepada sesamanya yang berada di tempat-tempat jauh dan negeri-negeri seberang. Di samping untuk memelihara ilmu-ilmu orang terdahulu supaya dapat diambil manfaatnya oleh generasi berikut dan supaya ilmu-ilmu itu dapat ditambah oleh generasi mendatang atas hasil usaha yang diperoleh oleh generasi yang lalu. Menurut Ibnu Katsir, barulah Rahman Allah kepada manusia tersebut lebih sempurna lagi, karena manusia pun diajar oleh Tuhan menyatakan perasaan
hatinya dengan kata-kata. Itulah yang ada di dalam bahasa Arab tersebut, al-bayan, yaitu menjelaskan, menerangkan apa yang terasa di hati, sehingga timbullah bahasa-bahasa. Betapa pentingnya kemajuan bahasa dalam mencapai kemajuan ilmu pengetahuan. Bangsa yang maju terlihat dari kemampuan menguasai berbagai bahasa. Oleh karena itu, jelaslah bahwa pemakaian bahasa adalah salah satu rahmat Allah di bumi ini. Berjuta buku-buku yang dikarang dalam beragam bahasa dan semuanya menyatakan apa yang terasa di hati sebagai hasil penyelidikan, pengalaman, dan kemajuan hidup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Selanjutnya kita akan menganalisis Quran Surat An-Nahl ayat 43. Nah, jika dikaitkan dengan pendidikan, ayat ini menggambarkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan para ulama ahlul dzikr berperan sebagai subjek atau pendidik. Maka, seorang guru harus memberikan penjelasan atau bimbingan kepada murid atau peserta didiknya dan umumnya kepada masyarakat, di mana manusia tentu memerlukan tuntunan atau penjelasan dalam menjalani kehidupan. Sebagai seorang guru, hendaknya menyampaikan apa saja yang diketahui olehnya, terutama ketika murid atau peserta didik tidak dapat memahami suatu hal. Guru harus siap menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh muridnya. Jika tidak dapat dijawab langsung, maka dapat mengarahkan peserta didik untuk menemukan jawabannya sendiri. Seorang guru hendaknya juga mengamalkan ilmu yang dimilikinya pada diri sendiri dan orang lain. Jika hal tersebut terpenuhi, maka seorang guru dapat menunaikan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya berupa peran menjadi pendidik. Asbabun Nuzul Quran Surat An-Nahl ayat 43-44. Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, ketika Allah mengutus Muhammad sebagai nabi, orang Arab mengingkarinya. Kemudian turunlah ayat ini. Tafsir Quran Surat An-Nahl ayat 43. Menurut tafsir At-Tabari, maksud firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 43 adalah bahwa Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, kami tidak mengutus sebelummu wahai Muhammad kepada suatu kaum untuk mengajak mereka mengesahkan kami dan mematuhi perintah serta larangan kami, melainkan beberapa orang laki-laki dari anak Adam yang kami beri wahyu, bukan malaikat. Tegasnya, kami tidak mengutus Rasul kepada kaummu melainkan seperti Rasul yang kami utus kepada umat-umat sebelum mereka, yaitu dari jenis mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Di sini Allah berfirman kepada orang-orang musyrik Quraisy, jika kalian tidak mengetahui bahwa orang-orang yang kami utus kepada umat-umat sebelum kalian itu adalah laki-laki dari anak Adam seperti Muhammad, tapi kalian mengatakan bahwa mereka adalah malaikat, maka tanyakanlah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, yaitu yang membaca kitab-kitab sebelum mereka, yaitu Taurat dan Injil, serta kitab-kitab Allah lainnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijaratu 'alaihal malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman,
peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Sekarang kita membahas mengenai analisis Quran Surat At-Tahrim ayat 6, di mana Quran Surat At-Tahrim ayat 6 ini lebih membahas mengenai peserta didik gitu ya. Nah, ayat ini itu memberikan tuntunan kepada kaum beriman untuk memelihara diri sendiri dan juga memelihara keluarganya, yakni istri, anak-anak, dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawabnya, dengan membimbing dan mendidik mereka agar terhindar dari kemusyrikan dan api neraka, yaitu dengan senantiasa ada dalam jalan ketakwaan kepada Allah. Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa pendidikan Islam ditujukan kepada setiap orang, di mana setiap individu itu diperintahkan untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Maka setiap individu adalah peserta didik yang berusaha menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbabun nuzul Quran Surat At-Tahrim ayat 6 terjadi ketika peristiwa sebagai berikut. Telah diriwayatkan bahwa Umar berkata ketika ayat itu turun, "Wahai Rasulullah, kita menjaga diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita menjaga keluarga kita?" Rasulullah SAW menjawab, "Kamu larang mereka mengerjakan apa yang dilarang Allah untukmu, dan kamu perintahkan kepada mereka apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Itulah penjagaan diri mereka dengan neraka." Tafsir Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Menurut tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab lebih menjelaskan ayat 6 Surat At-Tahrim sebagai berikut, bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas walaupun secara redaksional tertuju kepada kaum pria atau ayah, itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan laki-laki, ibu dan ayah, sebagaimana ayat-ayat yang serupa. Misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa, yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing, sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah dan ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis. Bahwa manusia menjadi bahan bakar di neraka dipahami oleh Tobai dalam arti manusia terbakar dengan sendirinya. Menurutnya ini sejalan dengan surah Al-Mu'minun, yaitu manusia yang disifati dengan gilaz, kasar bukanlah dalam arti kasar jasmaninya, sebagaimana dalam beberapa kitab tafsir, karena malaikat adalah makhluk-makhluk halus yang tercipta dari cahaya. Atas dasar ini, kata tersebut harus dipahami dalam arti kasar perlakuannya atau ucapannya. Mereka telah diciptakan Allah khusus untuk menangani neraka. Hati mereka tidak iba atau tersentuh oleh rintisan, tangis, atau permohonan belas kasihan. Mereka diciptakan Allah dengan sifat sadis, dan karena itulah maka mereka syiyad atau keras, yakni makhluk-makhluk yang keras hatinya dan keras pula perlakuannya. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan kali ini adalah bahwa setiap manusia hakikatnya adalah pendidik dan peserta didik, karena antara satu individu dan individu yang lain itu saling berkaitan dan akan menimbulkan proses belajar dan membelajarkan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan.